mendengarkan firman Tuhan. Saudara siap dengar firman Tuhan ya? Saudara, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan ini juga akan saya tambahkan lagi dengan kesaksian apa yang Tuhan sampaikan kepada saya beberapa waktu lalu ketika saya sedang berdoa dan Tuhan berbicara dan sampaikan itu, dan saya juga sudah sampaikan kepada beberapa orang, banyak orang, dan juga diteguhkan oleh beberapa orang kepada Tuhan, termasuk pendeta Dr. Susan Hetty. Dia juga meneguhkan hal itu waktu kami bersama-sama doa nasional di Manado, puji Tuhan. Dan saya merasa kalau begitu Tuhan sedang menyampaikan isi hatinya buat umat Tuhan hari-hari ini. Ya, firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-25. Saya akan bacakan, atau kita akan bacakan itu semua karena tidak terlalu panjang. Kita baca bersama-sama dengan suara yang terdengar. Oleh sebab itu kita bangkit berdiri. Matius pasal yang ke-25 dimulai dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Judulnya di sana gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya, kalau sudah mendapatkannya kita baca bersama-sama. Kalau sudah mendapatkannya mari kita bilang amin. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama dimulai dari ayat 1, 1, 2, 3. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sungguhlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun masanya." Ataupun saatnya, ya, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang persiapkan minyak yang banyak. Saudara, kenapa saya bilang ini? Saya bukan persiapkan itu baru ketika saya dikontak untuk bawa firman Tuhan, tapi tepatnya saya catat di sini. Saya menulisnya di sini bahwa ada satu hal yang Tuhan ingin saya harus sampaikan buat kita semua, buat semua orang. Saya ada tulis ini, saya catat firman Tuhan di sini, apa yang saya dengar waktu apa yang Tuhan sampaikan kepada saya waktu saya sedang berdoa. Dan saudara, kesaksiannya begini. Pada tanggal 28 malam, seperti biasa saya sedang berdoa. Dan biasanya kalau saya berdoa saya duduk. Tapi waktu itu Tuhan suruh saya berdiri. Dan waktu saya berdoa itu sejak saya mulai berdoa itu saya berdiri terus. Dan waktu saya mulai selesai dalam penyembahan, saya bilang begini, "Tuhan, silakan Tuhan berbicara." Biasanya begitu saya bilang, "Silakan Tuhan berbicara apa yang Tuhan mau sampaikan." Dan Tuhan bilang begini,
persiapkan minyak yang sebanyak-banyaknya. Saya bilang, Tuhan, kenapa? Tuhan bilang begini, karena ada dua hal yang terjadi hari-hari ini. Orang tidak lagi mempersiapkan minyak, tetapi orang sedang membawa pelita, membawa obornya, tetapi tidak ada minyak. Memang kelihatannya menyala, memang kelihatannya terang, tetapi terangnya itu tidak berpengaruh. Ada firman Tuhan berkata begini, orang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kata. Dan Tuhan bilang begini, banyak orang Kristen hari ini kelakuannya seperti ini. Mereka tidak menyalakan lagi pelita. Kalaupun menyala, mereka meletakkannya di bawah kata. Pada waktu Tuhan bicara seperti itu, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya pun demikian. Kalaupun saya, Tuhan temukan seperti itu, Tuhan tolong saya, berikan saya minyak yang baru, minyak cukup banyak, supaya pelita saya tetap menyala. Saudara, dalam firman Tuhan ini, saya ambil firman Tuhan ini berdasarkan apa yang Tuhan sampaikan, dan saya bicara kepada orang lain. Orang lain menentukan hal itu kepada pendoa saya kontak, saya hubungi mereka. Memang benar, keadaannya seperti ini. Keadaannya di mana ada orang Kristen seperti ini. Mereka datang beribadah, mereka datang melayani, mereka aktif dengan segala bentuk pelayanan, tetapi pelitanya itu kosong, tidak ada minyak. Kalaupun menyalanya cuma tidak sungguh-sungguh. Saudara, saya agak jengkel hati saya ketika saya lihat berita di media sosial di daerah saya di Papua Barat sana, saya nggak perlu sebut kotanya. Orang merayakan Natal secara daerah di situ. Setelah perayaan Natalnya, firman Tuhannya selesai, apa yang mereka lakukan? Dansa, pesta dansa. Tuhan bilang, itu keadaan sekarang, itu kenyataan sekarang. Tapi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagi saudara dan saya, kita yang ada hari ini, berarti pelita kita masih menyala. Kalau pelita kita masih menyala, berarti minyaknya masih cukup. Saudara, bukan cuma sampai cukup, tapi harus berlimpah-limpah. Saudara, ada dua hal yang ingin saya sampaikan hari ini buat kita semua. Yang pertama, kita bisa lihat tadi dikatakan bahwa ada 10 gadis. Mereka membawa obor atau pelita yang seperti ini. Ini lilin, ada menyala, ada getar api. Tapi saudara tahu kenapa dia bisa menyala seperti ini? Ini 24 jam atau baru tadi pagi dan basahnya. Ya, dia bisa menyala sepanjang hari ini karena memang dia mengandung minyak di dalamnya. Di bawahnya ada minyak yang dibekukan sehingga bisa mensupport api ini menyala. Ini benar atau elektrik? Benar ya. Nah, saudara, jadi dia bisa menyala terus karena ada minyak yang mensupport dia supaya dia bisa terus menyala. Kalau di zaman dulu saya masih ingat ketika saya masih seperti anak sekolah minggu di depan ini, kami dari kampung desa zaman dahulu, zaman 80-an itu belum ada listrik di kampung-kampung. Jadi kalau kami mau pesiar pergi ke kampung sebelah untuk ibadah, misalnya ibadah tahun baru di kampung sebelah seperti Minaweri ini, Jakarta ke kampung di sana itu jauh-jauh. Jadi kalau kami melewati itu, saudara, biasanya mama-mama atau om-om, papa-papa, orang ambil apa itu? Bulu, bambu, dalamnya sudah isi minyak tanah, kemudian di ujungnya disumbat dengan karung goni. Jadi caranya supaya dia bisa menyala, dalam kadang-kadang mereka kasih ke bawah begini supaya minyaknya kena itu terus menyala lagi. Wah, terang lagi. Ya, itu yang terjadi. Jadi saya lihat itu kenangan itu tidak bisa terlupakan sampai hari ini. Betapa penting terang itu. Nah, saudara-saudara, 10 gadis ini mereka melakukan hal yang sama. Mereka benar, mereka bersiap-siap membawa pelita, membawa obor untuk nanti dipasang menerangi atau kehidupan mereka, menyambut ada pengantin pria yang akan datang, kemudian akan melakukan satu pesta perjamuan nikah yang luar biasa, yang sangat ramai.
Dan ke-10 gadis ini mereka datang untuk ingin menyambut. Saya pernah menyampaikan hal ini secara spesifik apa cerita tentang kenapa dari gadis, kenapa mereka disebut tradisi seperti ini memang ada untuk apa. Tapi hari ini saya hanya menyampaikan dua hal ini berkaitan dengan kehidupan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan. Saudara, hari ini kita masuk tahun yang baru, tahun 2024. Maka segala rencana sudah mulai terpikirkan dari sekarang. Ya toh, sudah mulai terprogramkan. Pokoknya Natal, Desember, sekarang tahun baru, apa yang mau kita lakukan? Fokus kita kepada sesuatu yang sedang kita rancangkan ke depan. Tadi malam saya dan keluarga kami berdoa akhir tahun. Saya sampaikan firman Tuhan. Tuhan bilang kepada kami, persiapkan kantung yang baru untuk diisi dengan anggur yang baru. Dan saya sampaikan itu buat kami untuk memotivasi kami menjalani tahun yang baru 2024. Nah, saudara dan saya yang ada di tempat ini sebagai jemaat Tuhan, kabar sukacita ini saya sampaikan buat saudara juga, yakni ada dua hal. Ya. Nah, saudara, yang pertama adalah minyak. Tadi saya berkata bahwa persiapkan minyak yang banyak. Saudara, segala sesuatu yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan ke depan, dimulai dengan persiapan. Kalau tidak ada persiapan, tidak akan mungkin berhasil. Kalaupun berhasil, tidak akan maksimal, tidak akan sempurna. Jadi segala sesuatu yang akan kita kerjakan ke depan, cita-cita kita atau apapun itu, dimulai dengan persiapan yang sangat matang. Jadi persiapan itu sangat penting, amin. Persiapan itu sangat perlu. Orang mau membangun rumah, dia perlu persiapan. Uang, apalagi tenaga, dia memperhitungkan semuanya dengan baik. Sehingga ketika dia mulai membangun, dari awal dia membangun sampai selesai, terjadi dengan sempurna, tidak pernah terhenti, tidak gagal. Karena apa? Dimulai dengan persiapan yang baik. Begitupun juga orang yang mau menikah, pemuda-pemudi yang akan menikah, mulai berpikir, berdoa, dan mulai merencanakan. Sebelum saya menikah, saya harus kerja dulu, saya harus punya rumah dulu, saya harus punya kehidupan yang matang dulu, harus menikah dan seterusnya. Dan segala sesuatu yang mungkin kita programkan, yang akan kita kerjakan di tahun ini, dimulai dari satu perencanaan yang baik. Nah, kelima dari sini kita bisa melihat mana yang betul-betul bersiap-siap melakukan persiapan dan mana yang tidak. Yang 5 dikatakan bahwa mereka bawa pelitanya, tetapi juga dengan minyaknya. Berarti mereka benar-benar persiapannya baik, persiapannya mantap, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan, kesusahan. Tapi 5 gadis yang lain, mereka cuma membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Berarti mereka tidak ada persiapan yang baik. Nah, kadang-kadang kita pun seperti itu. Kita berpikir, nanti kok di jalan polisi nggak ada orang minta tetangga, ya orang pasti bawa ledeng, pasti orang nanti orang bawa nanti hitung di belakangan. Nggak bisa seperti itu, saudara. Nah, kembali kepada firman Tuhan hari ini yang saya ingin sampaikan buat kita semua sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, kasih karunia Tumaluntung dan semua kita yang hadir hari ini, bahwa ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan, yang ingin disampaikan firman Tuhan buat kita semua. Kenapa kita perlu mempersiapkan minyak? Saudara, persiapan minyak yang baik, yang banyak itu memang harusnya dilakukan, dimiliki oleh kita semua sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja. Saudara, saya ingin mengkoreksi atau saya ingin mengingatkan kita semua. Sering kali kita sebagai orang Kristen, pemikiran kita bahwa saya ini harus rajin ke gereja, harus rajin beribadah, saya ini dipersiapkan oleh gereja saya untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Memang benar, Kristus akan datang kedua kali, amin. Dia akan datang lagi. Tetapi kedatangan Kristus yang kedua kali, saya ingin sampaikan buat kita semua, kedatangan Kristus yang kedua kali, dia akan datang untuk semua orang. Mau itu orang gereja sedang jemaat Allah, ke orang Kristen atau bukan, dia akan datang untuk semua orang.
Karena peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu akan terjadi di bumi, di atas tanah di bumi ini. Ya, di Bukit Zaitun nanti kita akan lihat. Tetapi saudara dan saya, Anda dan saya itu kita dipersiapkan, dengar ini baik-baik, kita dipersiapkan, saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipersiapkan untuk hari Maranatha. Ketika Tuhan datang di awan permai, kita berjumpa dengan Dia di sana. Melalui cara bagaimana? Saudara dan saya diangkat oleh Tuhan untuk bertemu dengan Dia di langit biru. Makanya ada lagu tua, dibilang begini, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Benar? Ya, ada yang tahu lagu itu? Ya, kalau sudah tidak tahu, terbangun. Ya, nah saudara. Jadi saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, kita bukan dipersiapkan untuk kedatangan yang kedua kali di bumi di atas tanah ini. Tidak. Saudara dan saya dipersiapkan untuk berjumpa dengan Tuhan di langit biru, di awan permai sana. Dengan cara apa? Saudara dan saya diangkat. Diangkat ke atas, bertemu dengan Tuhan. Bukan cuma saudara dan saya yang masih hidup, kala itu saya berdoa, Tuhan kasih saya umur yang panjang, atau kasih saya kesehatan, supaya ketika Tuhan datang di awan biru, saya terangkat juga. Ya kalaupun ya harus ya nanti meninggal mati ada apa, tapi firman Tuhan bilang bahwa orang-orang kudus yang sudah mati mendahului kita, mereka itu akan dibangkitkan terlebih dahulu, baru orang juga sama-sama naik bertemu dengan Tuhan. Jadi saudara, Anda dan saya hari ini kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita dipersiapkan untuk hari itu. Kita dipersiapkan untuk hari Maranatha itu. Makanya kalau kita lihat di sebelahnya firman Tuhan ini di cerita sebelahnya di dalam Matius 24 itu dikatakan bahwa ayat yang ke-38, Matius 24 ayat yang ke-38 berkata begini, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, ayat 40 dan 21 dikatakan bahwa pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, ya, yang seorang akan apa? Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan, dan seterusnya. Saudara, ini menjelaskan tentang peristiwa itu. Maka saudara dan saya kita perlu persiapan supaya tidak ada yang tertinggal. Suami istri sementara tinggi, sudah kita angkat. Tapi alangkah baiknya sebagaimana Anda dan saya sebagai suami istri pada waktu itu terjadi, sama-sama terangkat suami istri. Dalam keluarga rumah tangga, semua kita diangkat oleh Tuhan pada waktu itu. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang bilang pakai bagi. Saya pun berkhotbah, tapi saya berjuang supaya saya tidak tertinggal. Saya bukan cuma asal khotbah, saya khotbah saudara yang terangkat, saya tertinggal. Tapi kita semua berjuang, amin, supaya kita semua diangkat. Itu tujuan saudara dan saya diselamatkan, bertobat, percaya kepada Yesus sebagai gerejanya, supaya pada waktu itu, pada hari itu tiba, saudara dan saya mengalami pengangkatan. Kenapa saudara dan saya diangkat? Supaya saudara dan saya dibebaskan dari masa penyiksaan, masa kesengsaraan yang luar biasa terjadi. Dalam bahasa firman Tuhan, bahasa di dalam pengajaran kita dikatakan masa tribulasi, masa kesusahan, kesengsaraan, masa kesukaran besar terjadi, penyiksaan kepada semua orang, apalagi orang-orang yang tidak mau taat dengan pemerintahan pada waktu itu, yaitu masa Antikristus. Jadi kalau saudara dan saya berkata bahwa saya mau tunggu Tuhan pada waktu kedatangannya yang kedua, berarti saudara harus siap sedia masuk dalam masa kesukaran. Tapi gereja Tuhan bukan dirancangkan buat itu, tapi gereja Tuhan dirancangkan untuk mengalami pengangkatan. Setelah masa pengangkatan, kebersamaan kita bersama-sama dengan Tuhan di langit biru itu, kita akan turun bersama-sama dengan Tuhan pada hari kedatangannya yang kedua ke bumi. Amin, luar biasa. Senang atau tidak? Amin.
Jadi begitu. Jadi saudara, mari kita bilang kepada istri, suami, anak-anak, ayo sediakan minyak yang banyak supaya pelita kita tetap menyala menjelang Tuhan datang, supaya semua kita diangkat oleh Tuhan. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang mengalami kesulitan, kesusahan pada masa siksaan yang hebat. Nah, kenapa minyak, saudara? Yang pertama saya tulis begini, minyak berbicara tentang Roh Kudus. Amin. Minyak itu berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya ketika saudara dan saya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, kehidupan saya, maka Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Nah, Roh Kudus tinggal dalam kehidupan saudara dan saya, maka Roh Kudus itu akan menerangi kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, seluruh kehidupan kita. Kalau ada Roh Kudus di dalamnya, maka saudara dan saya akan dituntun kepada kebenaran demi kebenaran, melakukan hal-hal yang benar, memikirkan hal-hal yang benar, dan memberi segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama, bagi keluarga, mengerjakan segala sesuatu, mengerjakannya seolah-olah bahkan untuk Tuhan. Di dalam hati selalu ada kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu mencari wajah Tuhan karena ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Tapi saudara bayangkan kalau misalnya tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan ini menjadi kacau. Ya saudara, jadi Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus akan tinggal dalam hidup kita, ya, maka kehidupan saudara dan saya menjadi kehidupan yang kudus. Amin. Kehidupan kita bukan kehidupan yang sembarangan. Kehidupan kita menjadi kehidupan kudus. Maka ada perbedaan orang yang hidup di dalam Tuhan dan orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Amin. Jadi kalau suamimu di dalam hidupnya ada Roh Kudus, biarpun suamimu merantau jauh-jauh dari bisnis saya, ya, biar suami Pak Kris ada di Manokwari, di tanah pelayanan saya di sana. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupannya, aman. Amin. Ya, demikian juga kita semua ada Roh Kudus. Roh Kudus itu memberitahukan kepada kita ada hal yang baik kita lakukan, hal yang tidak baik tidak boleh kita lakukan. Apalagi kalau suami istri dipenuhi dengan Roh Kudus, ada Roh Kudus di dalamnya, tidak ada yang tersembunyi kepada pasangannya. Semuanya terlihat, semuanya terungkap, semuanya diberitahukan. Demikian dalam kehidupan berumah tangga kita. Tanggal 20 lalu, kalau tidak salah, saya berbicara di 50 tahun pernikahan Om Lius dan Tante Sofa. Saya berkata, hadirkan Yesus selalu dalam rumah tangga, supaya dia memberi segala yang terbaik bagi kehidupan berkeluarga. Nah saudara, jadi Roh Kudus itu sangat penting. Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita karena dia adalah minyak. Minyak yang memberikan kekuatan, kemampuan. Minyak yang memberikan pertolongan kepada kita. Itu baru minyak. Minyak berbicara tentang Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu kalau hadir, tadi saya bilang, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang kudus, kehidupan yang suci. Tetapi pertanyaannya, Pak Pendeta, apakah tidak ada persoalan, tidak ada tantangan dalam hidup berumah tangga kalau Roh Kudus, kalau Tuhan ada? Tetap kita ada pergumulan, tetap kita ada tantangan hidup, namanya juga masih manusia. Betul? Kita masih ada pergumulan. Saya sampai dengan hari ini tidak berhenti dengan bergumul terus. Maka Tuhan bilang kepada ketiga orang muridnya waktu di Taman Getsemani, karena orang mengantuk sekali, dia bilang begini, berdoalah senantiasa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Amin. Jadi kuncinya jelas, kalau saudara tidak mau jatuh dalam pencobaan yang membawa kepada dosa, berdoa terus. Amin. Berdoalah senantiasa. Itu kunci rahasia orang Kristen gereja Tuhan. Maka mantan presiden Pak Habibie dia bilang begini, jangan main-main dengan orang Kristen. Kalau mereka berdoa, doanya itu hebat. Kenapa? Mereka panggil Tuhan mereka, Bapa kami yang di surga. Berarti ada hubungan yang sangat dekat antara orang Kristen dengan Allahnya, dengan Tuhan. Amin. Jadi itulah Tuhan kita.
Kalau saudara dalam kesulitan, saudara dalam persoalan, saudara tidak tahu bikin bagaimana ini persoalan, tidak ada lagi jalan, semua tertutup, datang kepada Tuhan dan berdoa, Bapakku yang di surga, tolong saya. Maka dia pasti akan menolong. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Kenapa ada Roh Kudus di dalam? Dan ketika ada Roh Kudus dalam hidupmu, dia membuat hidupmu senantiasa kudus di hadapan Tuhan. Ya. Kekudusan itu perlu. Kalau saudara masih ingat beberapa bulan lalu saya khotbah di tempat ini, kekudusan itu perlu karena Tuhan bilang begini, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Orang yang suci, yang kudus hatinya, ia akan melihat Allah. Kemudian Tuhan bilang begini juga, sebab tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada, karena hidupmu kudus. Tempatnya apa? Yaitu di surga. Tapi di awan biru yang kita bahas hari itu belum tujuan akhirnya, tapi itu bonus secara khusus diberikan buat saudara dan saya bersama dengan Tuhan untuk tidak masuk dalam masa kesulitan, kesukaran besar. Setelah kita bersama-sama dengan Tuhan, setelah 7 waktu, 7 masa, kita akan turun bersama-sama dengan Tuhan di atas bumi ini. Firman Tuhannya di sini ya, saya kasih tahu buat kita semua. Sakaria 14. Sakaria pasal 14. Saya sampaikan itu buat kita supaya ada kebenarannya. Ada firman Tuhannya ya, ada sesuatu yang benar yang saya sampaikan buat kita, tidak asal bicara, tapi memang benar demikian. Bahwa saudara dan saya suatu saat kita akan bersama-sama dengan Tuhan pada waktu sangkakala dibunyikan, saudara dan saya kita diangkat oleh Tuhan dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Setelah itu kita akan turun bersama-sama dengan Tuhan. Ayatnya yang ke-4 dan 5, Sakaria 14 ayat yang ke-4 dan 5 berkata begini, pada waktu itu kakinya akan berjejak di bukit Zaitun. Ini peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali di bumi ya. Dia akan turun ke bumi di bukit Zaitun, tepatnya di depan pintu gerbang emas yang ditutup itu. Ada waktu kita akan bahas nanti ya di Yerusalem. Ya, saya ulangi, pada waktu itu kakinya akan berjejak di bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ayat yang kelima, maka tertutuplah lembah-lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman usia Raja Yehuda. Yang bagian terakhir yang sangat luar biasa yang menjadi pesan firman Tuhan yang saya maksud di bagian yang terakhir dari ayat yang kelima, lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan Dia. Tuh, saudara dan saya yang tadi dispesialkan, yang dikhususkan bersama dengan Tuhan di langit biru, kita akan bersama-sama. Situlah terjadi yang namanya kerajaan seribu tahun. Ya, jadi minyak itu perlu dalam kehidupan kita. Yang kedua, poin yang kedua yaitu pelita atau obor atau menyala ini atau terang ini. Ya. Karena kedua hal ini itu ada hubungannya, tidak ada terpisah satu dengan yang lain. Nah, pelita atau terang ini atau menyala api ini itu berbicara tentang firman Tuhan. Amin. Berbicara tentang firman. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, Dia akan membuat firman itu terus menyala dalam kehidupan kita. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, ada kerinduan selalu baca firman Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan dan menyala. Saudara, Mazmur 119 ayat yang ke-105, ada yang bisa bacakan itu buat saya? Saya teringat firman Tuhan ini, Mazmur 119 ayat yang ke-105, ada yang bisa baca itu, dikatakan firman-Mu adalah berita bagi kakiku. Ini dia. Saudara bisa lihat ya, dikatakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi firman itu adalah
pelita yang menerangi kaki dan menerangi jalan kita. Dia menerangi setiap langkah kita, tapi radius di mana kita berjalan menuju satu perjalanan dia menerangi kita. Nah, bagaimana firman itu bisa terus menyala kalau tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita? Jadi Roh Kudus itu perlu supaya firman Tuhan itu terus menyala, menerangi kehidupan saudara dan saya. Dalam pribadi, dalam keluarga, dalam berjemaat, dua hal ini sangat penting. Amin. Amin. Dua hal ini sangat penting. Minyak yaitu Roh Kudus dan pelita yang adalah firman itu sangat penting dalam kehidupan keluarga dan pribadi setiap kita. Jadi artinya begini, kembali dari saya ingatkan buat kita. Apakah tidak ada persoalan? Banyak. Ada banyak tantangan, apalagi tahun baru, tahun Januari, banyak sekali. Semua sok kosong, rekening sok kosong, dapur sok kosong, semuanya sok kosong, nyanda stres itu orang. Tapi selama dua hal ini ada, saudara dan saya tetap tenang menghadapi tahun baru. Maka saya tinggalkan dua pesan ini bagi kita semua sebagai jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, jemaat kasih karunia Tumalungu, dan semua kita yang hadir hari ini. Engkau dengar khotbah hari ini, engkau pulang, bawalah dua hal ini. Lakukan itu dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam pribadimu, dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, bahkan dalam pelayananmu. Supaya engkau akan dimampukan Tuhan melewati 2024 mulai Januari sampai 31 Desember 2024 ini, bahkan selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu apa? Waktu bimbang, waktu dalam kesusahan, waktu dalam kesulitan. Satu kedua hal ini ada, saudara tidak perlu takut dan khawatir. Tuhan ada bersama saudara. Ya, saudara ingat bangsa Israel ya, waktu mereka keluar dari Mesir, mereka kesetiaan Tuhan menyertai mereka. Di malam hari ada tiang awan yang menghangat. Di siang hari ada tiang kalau malam hari tiang api, kalau siang hari tiang awan yang menuntun menyertai mereka. Kemanapun tiang awan, tiang api itu bergerak, mereka itu selamat. Ya, nah saudara-saudara, saya kira firman Tuhan ini sangat penting buat kehidupan kita semua. Mari kita berlomba-lomba untuk melakukan. Kalau suami lihat istrinya pelitanya sudah mulai hampir padam, apa anak jadi kita nggak hampir obor semua mati. Nah di sininya, bagaimana caranya supaya minyak itu ada lagi masuk dalam mezbah keluarga, sujud dan menyembah Tuhan, ajak anak-anakmu jika mereka masih ada dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa menyembah Tuhan. Saya percaya minyak itu akan penuh kembali. Dan api firman Tuhan itu akan terus menyala dalam kehidupan. Itu saja rahasia. Itu saja kunci. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Kehidupan ini adalah rahasia Tuhan. Mungkin hari ini saudara dengar saya khotbah, besok lain cerita. Ada orang datang ke gereja, dia pulang gereja, dia disambar kendaraan, mati. Kita tidak tahu. Tapi orang seperti itu, karena dia dengar firman Tuhan, dia punya kesempatan masuk surga. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak ada kesempatan cari Tuhan? Mati percuma. Minyak dan pelita harus menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Milikilah itu dalam kehidupan pribadimu sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga rumah tangga. Minyak dan pelita terus ada supaya pelitamu tetap menyala, dan ketika Tuhan datang, engkau dan saya kita ada di awan yang bernaik bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara setuju dengan firman Tuhan hari ini? Apa yang diberkati oleh Tuhan? Oke. Nah, oleh sebab itu suami jangan khawatir dengan istri dan anak-anak. Demikian istri jangan khawatir dengan suami dan anak-anak. Karena ada pelita yang terus menyala. Karena ada urapan daripada Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Kehidupan akan dipelihara oleh Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah minyak dan pelita terus menyala
dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, semua kita yang diberkati. Mari kita duduk sejenak, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya mengundang para singers untuk membantu saya. Kita nyanyikan pujian, walaupun pujian yang mungkin pendek, sederhana, tapi itu adalah firman Tuhan. Mari kita imani itu dalam